Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, juga kita selaku umatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian malam Ahad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Asep Surahman Sage. Kepada Bapak Ustadz Asep Surahman disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتدلون بالله الظنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم. الفاتحة. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Pak Ustadz Asep yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga senantiasa diterima amalan ibadahnya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang membaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penyampaian tausiah dari Bapak Ustadz Miftah Rohim, di mana temanya konsistensi, komitmen
dari sang penggoda yaitu seton. Kepada Pak Ustadz Miftah Rohim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bililasi bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang mana alhamdulillah telah mentakdirkan kepada kita semua untuk berkumpul bersama di insyaallah yang haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan ayunan tangan, langkahan kaki kita dari rumah menuju masjid ini, kerikil-kerikil yang terinjak, oksigen yang terhisap, mudah-mudahan jadi saksi di yaumal akhirat kelak yang bisa menjadi satu penolong bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, para hamba-hamba yang soleh dan solihat, termasuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran yang dibawanya, yakni ad-dinul Islam, sampai kelak nanti di yaumil akhir, ya yaumil akhirat ya. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk senantiasa sekali lagi istiqomah melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di malam Ahad yang tidak terasa ya. Kemarin malam Ahad, sekarang sudah malam Ahad kembali, Pak John ya. Dan kabar gembiranya para pendukung Persib alhamdulillah nih, wajah-wajahnya ceria ya, setelah deg-degan ya, setelah 1-0 tapi mampu. Akhirnya Pak Wahid ceria, karena saya tahu Pak Wahid itu pendukung berat Persib. Prinsip dia itu yang belum dikatakan orang Jawa Barat kalau belum senang jengkol dan cinta Persib. Karena saya bergaul dengan beliau itu sejak masa kuliah, jadi tahu betul. Jadi orang Jawa Barat itu belum asli orang Jawa Barat kalau belum makan jengkol dan cinta Persib. Alhamdulillah momennya tepat, waktunya tepat ya. Tadi jam 3 sampai ke tidak mengganggu asar, atau mungkin ada yang terganggu tidak asarnya tidak ke masjid karena menunggu Persib ada. Tapi ada yang bisa mempertahankan komitmennya Persib lah, sholat jalan nya bisa ke masjid. Setelah sholat asar pas main, alhamdulillah. Kemudian sebelum maghrib sudah selesai. Makanya formasi lengkap alhamdulillah ya. Hadirin rahimakumullah,
sesuai dengan tema yang sudah diinformasikan. Hanya kita sharing atau berbagi informasi saja ya. Bahwa ternyata kita harus malu dengan setan. Karena setan itu ternyata kuat sekali komitmennya. Ya, kuat sekali. Istiqomahnya itu kuat. Makanya temanya komitmen, konsistensi, dan target sang penggoda. Ya, artinya ada sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau menciptakan satu sosok iblis ya, yang kemudian nanti pada akhirnya kita menyebutnya dengan setan ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 34, ayat ini sudah usang dan maaf sudah hafal semuanya ya. Bagaimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Ayat ini menjadi satu ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan kafir ya. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala di ayat ini pertama memproklamirkan tentang kafir. Di sini ada satu sosok iblis ya, yang tidak takut, kemudian juga tidak mau bersujud, yang menurut Syekh Jalalain dalam tafsir Jalalainnya, mungkin ini tafsir yang senantiasa bagi orang-orang yang makan bangku pesantren itu sudah tidak asing lagi tafsir Jalalain ini, di mana di sana disebutkan bahwa ketika Allah memerintahkan untuk sujud iblis itu kepada manusia, ternyata iblis menolaknya. Nah, ada satu titik kesombongan di sana ya, bahwa aku ini lebih baik daripada mereka. Aku ini diciptakan dari api. Ya. Jadi iblis itu tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tapi menggarisbawahi bahwa sujud di sini bukan sujud beribadah, tapi sekedar menghormati. Ya, sekedar menghormati terhadap posisi manusia ya. Sesat posisi Adam. Tapi iblis itu langsung menolak. Karena ada keegoannya, apalagi itu iblis itu bapaknya dari jin, dalam menurut beberapa pendapat termasuk Ibnu Abbas, bahwa iblis ini itu adalah bapaknya jin yang ya, yang di sana kalau menurut bahasa itu ablas itu bentuknya putus asa, orang yang senantiasa putus asa, punya karakter putus asa. Nah, kita harus malu ya. Setelah diproklamirkan seperti itu, maka lahirlah sifat-sifat yang membangkang itu, kemudian yang dinamakan dengan setan. Ya, dia komitmen, kita bisa lihat di surat Al-Hijr ayat 39-40 ya, bahwa qala ya, ketika mereka dikatakan Rabbi ya Allah, ketika aku dinyatakan sesat, maka aku akan bikin nyaman mereka dalam kesesatan itu, dalam kejahatan itu, dan akan aku sesatkan semuanya ya. Wala ughwiyannahum azmahin, karena aku sudah dikatakan sesat ya, maka akan aku nyamankan mereka dalam kejahatan-kejahatannya di muka bumi ini, dan akan aku mereka sesatkan semuanya. Nah, inilah komitmen setan. Jadi selama melangkah, selama manusia itu ada, selama kita umat muslim itu ada, maka selama itulah setan ada. Allah memberikan satu ujian kepada kita dengan menciptakan setan, sehingga nanti terlihat ya di ayat selanjutnya, illa ibadaka minal muhlasin, kecuali aku tidak akan mampu bagi mereka yang senantiasa orang-orang terpilih. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih ya, orang-orang yang senantiasa ditakuti oleh setan karena tidak mampu menggandul. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa cara setan mengganggu kita.
Yang pertama ada disebut dengan tajin. Tajin itu kamuflase, ya. Artinya disamarkan lah. Contohnya misalkan ketika kita mendengar adzan, adzan sudah terdengar, kemudian turunlah hujan, cuaca dingin. Nah disinilah bermain, dikamuflasekan. Wah sholat ada lagi, sekarang hujan, jalan becek, kemudian cuaca dingin. Ya, cuaca dingin. Nah di sanalah bermainnya setan itu, berpengaruhnya, mengkamuflasekan, madeg mayong ke masjid atau tidak, sholat atau tidak. Disinilah kepintaran setan untuk senantiasa mengkamuflasekan, mengtajinkan kita. Ya, padahal kalau kita bandingkan dengan ketika kita kerja yang jauhnya 4 km atau 8 km, hujan pagi-pagi, siap jas hujan, sarapan dulu, bisa masuk angin, air hangat dulu, minimal masuk nasi dulu. Itu karena kita mau kerja, ya, mau mencari nafkah, bagus memang, ya. Itu siap kita dengan jas hujan, dengan tekad yang kuat bahwa akan mencari nafkah, ya, dengan niat yang ikhlas pula, ya. Tapi begitu semangatnya, persiapannya itu sekedar untuk artinya mentaati kedisiplinan. Misalkan di tempat kerja, pokoknya jam 7 harus sudah ada, jam 7 kurang 1/4 sudah ada, sudah harus selfie, foto absen, harus sebagai laporan. Itu di hadapan manusia. Tapi ketika kita mendengar azan, karena di sini bermain setan itu tadi, itu begitu berat kaki melangkahkan, ditajinkan, dikamuflasekan, disamarkan. Tenang, sholat kan masih ada besok, maghrib masih ada besok. Versi jawabannya kan cuma seminggu sekali misalkan. Wah terus-terusan. Nah ininya cara-cara teknik-teknik setan itu tajin, artinya mengkamuflasekan, ya. Kemudian yang kedua ada talbis, artinya menipu. Salah satu yang dicontohkan adalah misalkan kita mengambil rumah nih, sedangkan sistemnya itu ada yang menganggap itu riba. Di sini masuk pengaruh setan. Riba apa yang riba? Oh masih khilafiyah, bank itu riba dan tidak. Kemudian juga kesempatan kita tidak akan mampu membeli rumah misalkan kalau tidak menyicil, ya, dikamuflasekan, disamarkan, kemudian dinipu, seolah nipu itu setan. Tidak apa-apa, uangnya juga menguntungkan orang lain. Berapa pekerja yang diuntungkan, yang diberikan keuntungan oleh kita di bank hingga dia mencari nafkah. Ditipu, seolah-olah pikiran kita ditipu, dibolak-balikan, sehingga akhirnya kita menjadi terjerumus ke dalam. Kemudian yang selanjutnya ada taswif, artinya menghasut. Kita itu masih muda, kesempatan tobat itu, innallaha yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutawwabina, itu Allah itu mencintai orang-orang yang tobat. Tapi masuk di sini ya, taswif, hasutan setan. Nanti urusan tobat itu setelah tua, masih muda itu masih sedikit dosanya, ya. Nah di sini setan juga berperan, taswif, ya, menghasut kepada kita itu. Padahal tobat itu secepatnya. Ketika dosa kita kecil, cepat bertaubat, ya. Karena dosa-dosa yang kecil-kecil ketika terus-terus ditambah itu akan menjadi dosa besar, ya. Satu titik yang ada di hati kita, satu titik hitam di hati kita karena dosa-dosa kecil, ketika ditambah titik lagi, ditambah titik lagi, ditambah titik lagi, tidak dibersihkan, maka akan beribu, berjuta titik-titik noda hitam di hati kita. Ketika sudah titik-titik noda hitamnya, maka perlu kerja keras untuk membersihkannya. Ya, perlu kerja keras untuk membersihkan titik-titik hitam yang ada di kita karena dosa-dosa kecil kita. Maka kita jangan tertipu, jangan terhasut dengan hasutan-hasutan setan yang senantiasa menghasut diri kita. Kemudian ada tahwin, ya, itu meremehkan, ya.
meremehkan dosa-dosa kecil kita. Nah, dosa kita itu kan sedikit. Ada, tenanglah, nggak usah bertaubat. Oh, para WTS dosa-dosanya gede-gede, para koruptor juga gede-gede tuh dosanya. Para pejabat juga banyak tuh yang dosanya gede-gede. Kita mah hanya sekedar kecil lah, dosanya tidak seberapa. Ya itu, meremehkan hal semacam itu sudah sebetulnya itu adalah teknik dan cara setan yang senantiasa terus-menerus kepada diri kita mengganggu, membelokkan arah-arah yang senantiasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada atais. Tekniknya itu membuat putus asa. Nah, putus asa inilah ketika rentetan sekarang apalagi dengan keadaan ekonomi seperti ini, kerja seperti ini, keadaan keluarga seperti ini, tetangga kita juga seperti ini, maka ada rasa, dimasukkan rasa putus asa di hati kita. Padahal sebetulnya ketika kita mensyukuri, mentadaburi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan kepada kita, insya Allah rasa putus asa itu tidak ada. Putus asa itu sengaja dihembuskan kepada hati kita supaya kita berbelok dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bermacam teknik-teknik atau cara-cara setan seperti tadi bersungguh kita waspadai. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa dekat, senantiasa berzikir, itu sebagai solusi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa target setan sebetulnya? Ya, karena di sini ada target. Karena komitmen tadi, karena konsistensi tadi, setan itu komitmen dan konsistensi tadi ada target-target. Setan itu punya target seperti kita saja, ya. Ketika kita sebagai seorang pengajar, target itu apa? Pembelajaran itu nyampe. Kemudian target anak seperti apa? Ketika kita sesuatu yang senantiasa ditargetkan untuk di dalam bekerja, misalkan untuk mendapat capai poin segini, kalau di multi level marketing, maka berusaha keras. Setan pun tidak putus asa. Ada pertama. Apa targetnya? Yang pertama adalah mentauhidkan manusia. Artinya memusyrikan manusia. Menganggap di hati manusia itu ada dua Tuhan. Ada Tuhan selain Allah. Ini tak heran dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar kita, di luar Islam kita dalam menyebarkan agama mereka. Hal terbaru adalah kalau di medsos itu benar apa yang terjadi di pedalaman di sana, apakah di Sukabumi atau di Cianjur yang memang sudah beredar, bagaimana teknik mereka untuk senantiasa membawa mereka supaya mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Teknik semacam itu bahkan banyak para ustadz atau para orang-orang Islam kecolongan dengan teknik-teknik mereka. Sehingga begitu di lingkungan di Nanjaun Gudu di sana konon ada sebuah tempat ibadah yang mewah, sehingga yang harus masuk ke sana itu adalah orang-orangan golongan mereka. Padahal itu di lingkungan yang notabene Islam. Nah, ini mesti kita waspadai. Jangan sampai hal itu terjadi kepada diri kita. Yang termasuk ketika kita meremehkan Allah, begitu ya. Meremehkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita subhanahu, sehingga nantinya meremehkan Allah dengan nikmat yang sudah ada diberikan kepada kita. Jangan sampai target setan yang pertama itu adalah menintauhidkan manusia. Ketika target ini tercapai, maka semuanya menjadi gampang, menjadi mulus, menjadi mudah untuk membelokkan pikiran kita, membelokkan hati kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Target yang utamanya adalah menintauhidkan atau memusyrikan manusia. Terjebak dalam dosa-dosa besar. Ketika itu alhamdulillah kalau di lingkungan kita tidak ada, semuanya soleh-soleh, bahkan nampak wajah-wajah ahli surga yang seperti ini mah jauh
dari memusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dilihat di sholat berjamaah kita, alhamdulillah ya. Kemudian ketika usaha ini tidak berhasil, ketika teknik ini gagal, karena semua manusia kuat-kuat tetap menganggap bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu, maka dipakailah target yang kedua. Target ini digagal. Kalau kata Kang Hari makan, wah ini gagal nih. Targetnya segmen pasar mobil itu yang mana? Maka dicarilah target yang lain. Maka dibuatlah manusia itu supaya berbuat dosa-dosa yang kecil. Ya, ketika segmen dosa yang berbesar berupa memusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala gagal, ya, tidak bisa nemrag kalau kata bahasa Sunda, maka pakai teknik yang kedua. Dibiarkanlah manusia itu untuk melaksanakan dosa-dosa yang kecil. Ya, banyak. Ketika kita melaksanakan hal secara jujur kita akui di dalam hati, banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Yang kalau kita tidak waspada, sekali lagi, kalau kita tidak waspada, itu adalah sebuah dosa yang merupakan target dari setan. Ketika kita sudah melakukan dosa-dosa yang kecil tadi, maka otomatis target setan itu tercapai. Tapi ketika kita mampu, wah setan inkonsisten lagi. Wah sudah dipakai cara-cara untuk melakukan dosa kecil, pada semuanya pada mengerti, semuanya pada hebat-hebat. Maka dibiarkanlah atau dicarilah target atau jalan yang ketiga, ya, jalan tahap yang ketiga. Itu ketiga yang terbesar musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala gagal. Mereka senantiasa tetap pegangan tauhid yang hebat. Kemudian target yang kedua dibiarkan melaksanakan dosa, melakukan dosa-dosa yang kecil juga gagal. Maka dibiarkanlah atau diganggulah manusia itu untuk senantiasa senang dengan hal-hal yang mubah, al-ibahah, senang terhadap hal-hal yang senantiasa tidak bermanfaat. Ya, hal kecil saja. Ketika kita memanfaatkan momen 1 jam sehari saja dekat dengan Al-Quran, itu terasa berat rasanya ketika kita bandingkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat yang kita lakukan yang selama 23 jam kita bandingkan. Ketika kita dalam 8 jam dipakai kerja, 4 jam dipakai istirahat, paling kita 1 jam atau 15 menit lah untuk membaca Al-Quran. Kan perbandingannya jauh. Jadi dibiarkanlah hal-hal yang kurang bermanfaat, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang senantiasa tidak rasa bahwa hal itu tidak bermanfaat, itu dikamuflasekan menjadi ternyata. Dibiarkanlah mereka al-ibahah, ya, di dalam hal-hal yang melakukan hal-hal yang mubah, yang tidak bermanfaat. Ketika kita sudah senang seperti itu, maka sebetulnya itulah target kesana itu tercapai. Kita bandingkan sekali lagi, sudah berapa kali hatam Al-Quran kita, berapa ayat mampu kita, berapa lembar kita mampu membaca Al-Quran untuk senantiasa. Padahal sudah jelas sekali Al-Quran, bacaan Al-Quran ini bacaan yang akan senantiasa menolong kita di alam barzah, menyinari kita di alam gelapnya alam barzah nanti ketika kita menunggu alam kebangkitan kita di alam akhirat. Al-Quran inilah yang akan senantiasa menyinari kita. Wudu yang kita pakai itulah yang dalam bahasa para mufasir itu gurul muhajirin. Berwudu ini akan senantiasa mencahayakan, menyinari hal-hal yang gelap di alam barzah kita. Makanya tak heran kalau Imam Syafi'i itu yang senantiasa diceritakan tidak pernah batal wudu. Artinya ketika beliau wudu batal, maka beliau wudu lagi. Ketika batal, kemudian wudu lagi. Ketika batal, kemudian wudu lagi. Itu hal-hal yang bermanfaat kan. Nah, hal-hal yang itu, marilah kita senantiasa mengoreksi diri kita sudah sampai sejauh mana nih. Hal-hal yang tidak bermanfaat kita senantiasa lakukan. Ya, nongkrong. Kemudian juga ya kalau ibu-ibu itu menggibah istilahnya, bapak-bapak juga sama.
menggibah, menceritakan hal-hal dari yang kecil, nantinya hal-hal yang besar, yang mendunia. Padahal itu gibah juga, kurang-kurang yang bermanfaat juga, itu tidak terasa. Padahal ketika itulah setan itu masuk target yang ketiga. Nah ketika itu pun tidak berhasil, maka setan masuk yang terakhir. Ini yang paling berbahaya. Dibiarkanlah manusia beribadah, dibiarkanlah kita tahajud malam mampu, kita sholat duha mampu, kita dermawan, kita berinfak mampu, kita menasehati orang lain mampu, tapi disimpanlah rasa ria di dalam hati kita. Nah ini yang sangat berbahaya. Ya, ketika merasa alhamdulillah lah, tahajud saya tidak pernah terlewat. Alhamdulillah lah, sholat duha saya tidak pernah terlewat, tiap hari komitmen dan istiqomah. Ditimbulkan rasa ria. Alhamdulillah, minggu ini sudah berapa saya infak nih? Tiap kali ada impor infak, saya selalu masukin infak. Saya selalu transfer infak, ya. Ada rasa kebanggaan, membanggakan diri, kesombongan. Padahal abawas takbaro minal kafirin, kesombongan inilah yang melekat ketika ada di dalam diri kita, itulah target setan masuk, ya. Alhamdulillah salat tahajud tidak terlewat, kemudian juga menyayangi, memberi kepada orang lain senang. Tapi masuk ke dalam hatinya itu adalah hal-hal yang senantiasa membanggakan diri, bahwa saya ini sudah seperti ini, saya ini sudah tahajud, alhamdulillah tidak pernah. Salat saya sudah khusyuk, zikir saya sudah panjang dan lain sebagainya. Ketika sudah mengakukan saya, menghebatkan saya, itulah rasa ria yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah, keempat target inilah yang wajib kita ketahui ketika kita dari tahap mensyirikan Allah, kemudian juga dibiarkan melakukan dosa-dosa yang kecil, kemudian juga dibiarkan untuk disenangkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau hal-hal yang mubah, ya. Kemudian juga hati-hati kita dimasukkan ke dalam hati kita rasa ria. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah jeli, ketika sudah tahu, ketika kita sudah taki-taki ini, sudah persiapan bahwa hal inilah yang ditargetkan oleh setan, mudah-mudahan kita dikuatkan sehingga kita mampu untuk menjadi, kalau di surat Al-Hijr ayat ke-40 itu ada ila ibadaka minal mukhlasin. Pada akhirnya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas, orang yang senantiasa ditakuti oleh setan, yang dikecualikan. Di bahasanya di sana ada illa ibadaka minal mukhlasin. Kecuali ya Allah, mereka yang senantiasa menjadi pilihan-pilihanmu, yang itu tidak akan aku ganggu, karena aku tidak akan kuat mengganggunya. Hadirin rahimakumullah, itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita dalam keberlangsungan hidup kita, dalam melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan mencari nafkah, pokoknya di semua sudut kita waspadai, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menguji kita dengan menciptakan satu sosok jin, satu sosok iblis, ya. Kemudian yang dilekatkan dengan kepada syaitan. Setan itu adalah satu sikap, ya. Setan itu yustin, satu sikap yang senantiasa membelokkan atau mensenangkan dalam kejahatan, membelokkan terhadap hal-hal yang itu karakter. Ya, setan itu karakter, setan itu sifat yang diberikan kepada mereka yang senantiasa melakukan hal-hal yang tadi ada tajwin, kemudian ada talbis, ada tahyin, kemudian ada tais, ya, kamuflase, kemudian juga menipu, kemudian juga meremehkan, ya, kemudian juga menjahatkan, ya, kemudian juga mengkamuflasekan terhadap hal-hal yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita jeli sehingga kita termasuk ke dalam min ibadika, ya, illa ibadaka minal mukhlasin tadi. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kolbu, kepada hati kita, sehingga kita sekali lagi termasuk minal muhlasin tadi. Itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanikal azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan muttaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Rabbi alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Billahi taufik wal inayah wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz Miftah Rohim yang sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga kita dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.